Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran mata kuliah Ulumul Quran. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi daripada tinjauan umum Ulumul Quran. Pembelajaran ini akan mengantarkan mahasiswa untuk memahami pengertian ulumul Quran, ruang lingkup kajiannya, urgensi mempelajarinya, serta relevansinya dalam studi Islam dan kehidupan digital. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari ulumul Quran sebagai dasar utama dalam memahami Al-Quran secara ilmiah, sistematis, dan bertanggung jawab. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup kita umat Islam. Namun untuk memahami Al-Quran dengan benar, kita tidak cukup hanya membaca teks dan terjemahannya saja. Kita membutuhkan ilmu pendukung yang menjelaskan bagaimana Al-Quran diturunkan, bagaimana Al-Quran dikumpulkan, bagaimana Al-Quran dibaca, dan bagaimana Al-Quran dipahami, dan bagaimana Al-Quran ditafsirkan. Ilmu inilah yang disebut dengan ulumul Quran. Sebelum memasuki pembahasan inti, mari kita renungkan pertanyaan berikut. Mengapa Al-Quran yang sama dapat melahirkan beragam penafsiran? Pertanyaan ini penting karena dalam tradisi Islam terdapat banyak kitab tafsir dengan corak pendekatan yang berbeda. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan metode, kemudian konteks, kemudian kemampuan bahasa, serta perangkat keilmuan yang digunakan. Oleh karena itu, ulumul Quran diperlukan agar pemahaman terhadap Al-Quran tidak bersifat parsial, subjektif, atau terlepas dari konteksnya. Di sini kita lihat di slide selanjutnya tujuan daripada pembelajaran. Anda bisa lihat di sini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa nanti diharapkan mampu mencapai 4 tujuan. Pertama, mahasiswa mampu memahami, mampu menjelaskan pengertian daripada ulumul Quran. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup kajian ulumul Quran. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan urgensi daripada mempelajari ulumul Quran. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis daripada ulumul Quran. Bagaimana Anda bisa mampu mengaitkan ulumul Quran dengan kebutuhan literasi keagamaan di era digital. Dengan tujuan ini mahasiswa diharapkan tidak hanya mengenal istilah ulumul Quran, tetapi juga memahami fungsi dan manfaat dalam studi Islam. Oke, selanjutnya kita bisa lihat peta besar daripada ulumul Quran ini. Ini sesuai dengan tujuan yang kita pelajari: pengertian, objek, kajian, ruang lingkup, sejarah, manfaat, cabang, urgensi, dan fungsi. Ini yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah ini. Oke, selanjutnya kita lihat di sini pengertian daripada ulumul Quran. Kalau kita lihat secara bahasa kata ulum, ilmu, ulum berarti ilmu-ilmu, sama. Adapun Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk bagi manusia. Secara istilah Al-Quran, kita lihat di sini, adalah kumpulan ilmu yang membahas segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Pembahasan tersebut mencakup proses turunnya Al-Quran,
pengumpulan ilmu, pengumpulan Al-Quran, pembukuannya, susunan ayat, surat, sebab turunnya ayat, cara membacanya, kemujizatannya, serta kaidah-kaidah dalam memahaminya. Dengan demikian ulumul Quran merupakan ilmu dasar yang sangat penting bagi siapapun yang ingin memahami Al-Quran secara benar. Oke, selanjutnya kita lihat di sini objek daripada kajian ulumul Quran. Al-Quran sebagai wahyu Allah, Al-Quran sebagai teks suci, Al-Quran sebagai petunjuk hidup, dan Al-Quran sebagai sumber peradaban. Ini objek. Jadi oleh karena itu objek ulumul Quran tidak hanya ayat sebagai teks, tetapi juga proses pewahyuan, transmisi, kemudian pemahaman dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan umat manusia. Lalu yang di sini ruang lingkup utamanya. Kalau kamu lihat di sini mappingnya, ruang lingkup ulumul Quran sangat luas. Di antaranya ada nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Pembahasan tentang proses turunnya Al-Quran. Lalu ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul nanti kita akan mengkaji kajian yaitu tentang sebab atau latar belakang turunnya ayat. Lalu selanjutnya ada Makkiyah dan Madaniyah, yaitu pembahasan tentang ayat-ayat yang turun sebelum dan sesudah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu dalam ulumul Quran juga membahas jam'ul Quran. Jam'ul Quran yaitu sejarah bagaimana pengumpulan Al-Quran. Lalu selanjutnya ada tartib ayat, tartibul ayat nanti di jamul Quran. Lalu ada munasabah ayat, lalu ada muhkam mutasyabih, ada nasikh mansukh, ada qiraat, ada rasm usmani, ada ijaz Al-Quran, ada tafsir Al-Quran. Nah, semua cabang ilmu tersebut membantu mahasiswa memahami Al-Quran yang secara lebih utuh, ilmiah dan metodologis. Oke, selanjutnya kita lihat di sini sejarah. Bagaimana sejarah ulumul Quran, sejarah perkembangannya dari praktek langsung sampai kodifikasi Al-Quran. Kita lihat di sini sejarah Al-Quran, yaitu dari masa Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya generasi sahabat. Dalam generasi sahabat nanti ada bagaimana bahasa Arab dan konteks Al-Qur'annya mulai dibukukan. Di antaranya dari masa Khalifah Abu Bakar, bagaimana pengumpulan Al-Quran. Lalu muncul di generasi selanjutnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan, standarisasi mushaf yang dikenal dengan Rasm Utsmani. Lalu dilanjutkan generasi setelahnya yakni tabi'in atau ulama, muncullah ragam tafsir, qiraat, kemudian konsep asbabun nuzul. Lalu mulailah di generasi selanjutnya ada kodifikasi Al-Quran, yaitu mulai muncullah ilmu ulumul Quran, itu sumbernya ada kitab Al-Burhan dan Al-Itqan. Oke, jadi disinilah kita bisa melihat istilah kunci yang perlu dikuasai bagi mahasiswa. Tadi sudah disinggung di awal, asbabun nuzul, Makkiyah Madaniyah, qiraat, nasikh mansukh, muhkam mutasyabih, kemudian ijaz Al-Quran, rasm mushaf, sistem penulisan, kemudian munasabah. Jadi cabang-cabang ini semuanya saling berkaitan, saling berintegrasi yang menjadi
bekal utama sebelum mahasiswa mempelajari tafsir Al-Quran. Oke, selanjutnya kita lihat apa fungsi dan urgensi kita mempelajari daripada ulumul Quran. Mengapa ulumul Quran penting dipelajari? Fungsinya di sini ada fungsi akademik, yaitu sebagai dasar studi Al-Quran. Fungsi metodologis, yaitu mengetahui kaidah memahami ayat. Fungsi historis, yaitu menjelaskan proses pewahyuan Al-Quran. Kemudian fungsi protektif, yaitu menjaga dari salah tafsir. Selanjutnya urgensinya apa? Urgensi kita mempelajari ulumul Quran, yaitu sebagai dasar sebelum belajar tafsir, membentuk sikap ilmiah, meningkatkan literasi Qurani, relevan menghadapi informasi digital. Jadi itu dari ilmu, kemudian metode, kemudian pemahaman, kemudian pengamalan. Jadi lengkap. Oke, selanjutnya di sini manfaat bagi mahasiswa apa? Dampak pembelajaran ulumul Quran dalam sikap akademik. Pemahaman mendalam. Dari pemahaman mendalam inilah lahir cinta Al-Quran. Lalu sikap ilmiah, mahasiswa mampu berpikir kritis. Inilah yang menjadi bekal tafsir. Jadi mahasiswa tidak hanya menghafal istilah, tetapi belajar menempatkan Al-Quran tradisi ilmiah yang bertanggung jawab. Oke. Selanjutnya relevansi apa? Relevansi di era digital ulumul Quran sebagai literasi Qurani di tengah banjir informasi. Nah, inilah yang kita lihat di era sekarang, kutipan ayat tanpa konteks, pemahaman instan di media sosial itu risiko tafsir parsial. Jadi kalau kita lihat di media-media sosial sekarang banyak sekali ayat-ayat yang bertebaran di media sosial, baik di Instagram, di Facebook, di TikTok, maupun medsos yang lain. Anda bisa melihat bagaimana bertebarannya kutipan-kutipan ayat yang bisa Anda saksikan di media sosial. Lalu bagaimana untuk menghadapi hal tersebut? Nah, inilah perlunya peran ulumul Quran. Peran ulumul Quran di sini menyaring informasi keagamaan, membaca ayat dengan konteks, menguatkan literasi dan adab ilmiah. Sebagai contoh kita dapat melihat misalnya surat Al-Hujurat ayat 6. Surat Al-Hujurat kalau Anda lihat di dalam Al-Quran mengajarkan prinsip tabayun, yaitu meneliti kebenaran informasi sebelum menerima dan menyebarkannya. Nah, ayat ini sangat relevan dengan kehidupan masyarakat digital saat ini. Di media sosial, informasi tersebar dengan sangat cepat. Tidak semua informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya. Melalui prinsip tabayun, Al-Quran mengajarkan kehati-hatian. Kemudian harus verifikasi dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa ulumul Quran membantu kita menghubungkan pesan Al-Quran dengan persoalan kehidupan kontemporer. Nah, sekarang kita masuk pada aktivitas interaktif nih. Apa risiko memahami ayat Al-Quran hanya berdasarkan terjemahan tanpa mengetahui konteks turunnya ayat dan ilmu-ilmu pendukungnya? Nah, jawaban dapat disampaikan secara lisan nanti dalam diskusi kelas atau ditulis melalui media pembelajaran. Yang kita pakai nanti kita menggunakan Mentimeter atau bisa juga dengan Google Form. Nah, melalui aktivitas ini nanti mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis dan menyadari bahwa memahami Al-Quran membutuhkan ilmu, membutuhkan adab, dan membutuhkan tanggung jawab akademik. Nah, disinilah kita bisa melihat ulumul Quran adalah sebagai fondasi utama memahami Al-Quran secara ilmiah. Oleh karena itu, untuk mengukur pemahaman mahasiswa, silakan jawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama,
apa yang dimaksud dengan ulumul Quran. Catat. Kedua, sebutkan minimal 5 cabang kajian dalam ulumul Quran. Ketiga, mengapa asbabun nuzul penting di dalam memahami ayat Al-Quran. Keempat, apa urgensi ulumul Quran di era digital. Kelima, bagaimana ulumul Quran dapat membentuk sikap moderat dalam memahami agama. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Anda sebagai mahasiswa memahami materi tinjauan umum sebagai pengantar ulumul Quran secara konseptual dan aplikatif. Kita lihat di sini dalam pembelajaran ini maka dapat disimpulkan bahwa fondasi utama dalam memahami Al-Quran secara ilmiah ya harus dengan ulumul Quran. Jadi ulumul Quran membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan proses turunnya wahyu, sejarahnya wahyu, sebab turunnya ayat, klasifikasi Makkah Makkiyah, Makkiyah Madaniyah, pengumpulan Al-Quran, ragam qiraat, ijaz Al-Quran, hubungan antar ayat, hubungan antar surat, hingga kaidah-kaidah tafsir. Nah, disinilah untuk membangun metode tafsir. Kemudian ilmu ini membantu mahasiswa memahami Al-Quran secara ilmiah, kontekstual, moderat dan bertanggung jawab. Ini di sini menguatkan literasi Qur'ani. Demikian pembelajaran kita tentang tinjauan umum ulumul Quran sebagai pengantar. Semoga materi ini memberikan dasar yang kuat bagi mahasiswa untuk mempelajari Al-Quran secara lebih mendalam. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya dituntut untuk membaca Al-Quran, tetapi ingat juga memahami pesan-pesannya dengan ilmu, dengan adab, dengan tanggung jawab. Semoga pembelajaran ini memperkuat kecintaan kita kepada Al-Quran dan mendorong kita untuk mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan akademik dan kebangsaan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.